awalnya saya cuman, ya saya kan pedagang catering biasa ya. Saya awalnya cuman beli 3 dus, terus setelah lama saya nggak ngambil di dia gitu. Terus yang teman-teman lain yang pada PO kan, ya tergiur harga murah itu Mbak. Berapa memangnya Bu kalau misalnya beli di Pelaku Sama ini? 140.000, sedangkan harga di luar itu 220 sampai 230. Ini ya, apa selisihnya jauh sekali ya? Iya. Nah itu Ibu sudah mulai beli sejak kapan? Saya baru sejak Januari yang saya PO banyak-banyak itu ya. Januari ini? Iya, Januari bulan 2022. ini ya. Jadi sekitar 1,5 bulan lah ya saya baru ikut PO yang banyak-banyak lagi, sampai seminggu itu pokoknya sekali PO saya itu bisa sampai 2.000 karton. Yang nggak keluar kemarin, yang barang tidak dikeluarkan sama sekali sama dia itu sekitar 6.000 karton. Ya kerugiannya sekitar 500 juta itu. Apa kabar Miss? Baik, alhamdulillah. Cuma kemarin-kemarin saya agak-agak drop, soalnya kan ketipunya lumayan besar ya sama si pelaku itu, orang Pitara, si Tiko Ada. Berapa memangnya? 2,5 miliar lebih. 2,5 miliar lebih? Itu gimana ceritanya bisa sampai? Ceritanya atas awalnya gitu? lancar. Pas menjelang mau setahun, bulan September dia kabur. Pas saya masuk uang setoran 2,5 miliar. Ya begitu, dianya dicari susah. Terus kayak keluarganya itu kan bisnis properti. Saya juga kurang tahu juga ya buat apa. Soalnya kan keluarganya kan nggak ada yang kerja nggak apa, tapi duitnya kok banyak gitu ya. Jadi saya tuh langsung bertindak terus sampai ke Polda. Alhamdulillah laporan saya sudah masuk Polda ya. Nah pada akhirnya memutuskan untuk melapor itu gimana cerita? Karena barang saya itu nggak keluar sehari kan udah telat, sedangkan orang-orang itu udah ada yang 1 bulan, 2 minggu, cuman pada diam ya. Customer saya udah punya feeling nggak enak kan ya. Akhirnya saya ini ke dia kan, saya tanyain ke dia, bilangnya awalnya ditipu dia, siapa yang nipu, agennya sekian-sekian, bilang gitu. Ternyata dia sendiri waktu itu. Terus ya gini, korban-korbannya langsung nge-gap yang tanggal 16 itu. Langsung langsung dapat informasi juga dari korban-korban. Iya, korban-korban pada ngumpul tanggal 16 itu kan. Terus 2 hari kemudian saya bawa buat cetak rekening korannya kan, buat naikin LP kan, rekening koran saya si pelaku. Iya, udah langsung laporan saya aja yang naik, ada screenshotan semua barang bukti, cuma laporan saya yang baru bisa naik waktu itu. Rata-rata korban lainnya juga kerugiannya sama seperti Bu Enda? Enggak, beragam. Ada yang 160 juta, 190 juta, 7 juta, 8 juta, sekitar 30 orang kalau nggak salah itu hampir 4 miliar. Sampai Pak RT pun juga, Pak RT pun juga kena. Jadi itu sudah berapa lama sih Miss Kiki ceritanya kalau bekerja sama dengan yang bersangkutan ini? Awalnya sih benar tahun 2020. Awalnya 2020. Awal 2020, pas 2021 menjelang September dianya itu kabur karena orderan saya begitu banyak mungkin ya. Oh udah 1 tahun itu ya? Hampir 1 tahun. Itu nggak ada masalah tuh awal-awal? Enggak ada masalah awal-awalnya mah. Pas menjelang September ini, yang bulan Juni uang masuk buat September, itu dia tuh udah mulai udah mulai nggak lulus kontak gitu. Terus dia tuh selalu ngomong pakai wingbox ya say gitu ya, sampai saya masuk deh tuh uang. Wingbox itu apa? Wingbox itu truk besar, katanya masuk ke gudang saya, tapi dia tuh hanya alibi dia aja biar dia itu dapat uang terus dari saya. Jadi selama ini saya tuh dijadiin mesin ATM tuh sama dia tuh, malam-malam tuh dia minta uang terus kayak gitu. Kemarin hajatan juga tuh saya habis ngasih uang teman saya itu toko 79 tuh 343 juta. Jadi terakhir itu biasanya kan adik saya nih kalau udah barang keluar itu PO lagi ya. Terus terakhir adik saya tuh biasanya transfer 135 juta kayak seperti itu. Nah, orang-orang kan udah nggak ada yang PO lagi tuh, udah pada stuck semuanya kan. Biasanya adik saya karena nunggu barangnya 1.000 belum lagi keluar, yang masih di pelaku itu kan, ya udah nanti aja dulu. Kalaupun adik saya waktu itu transfer, ini masih ada perputaran. Oh jadi muternya di masih bisa muter, masih belum bisa ketahuan kalau dia nipu. Jadi seperti itu, pas terakhir adik saya nggak transfer, dia udah nggak ada perputaran uang lagi. Kan saya bawa ke bank itu juga di print koran juga tinggal 96.000. Ibu kenalnya gimana sih Bu awalnya Bu? Dia tuh awalnya dia tuh customer saya, dia suka belanja
belanja tuh banyak. Di sini warung Iya, Ibu? di pertama di Ruya. Karena saya komunikasi kan, sering main ke rumahnya, kita percaya aja udah kayak saudara lah, udah deket banget gitu, kagak ada rasa curiga sama sekali, namanya temen kan, rumahnya juga gede, udah gitu orang ada gitu kan, nggak ada rasa ini sama sekali. Tapi buat apa gitu aset banyak gitu, dia itu balikin aja uang itu, udah kelamaan gitu, udah 5 bulan loh saya toko ini, saya kan juga bos menghidupi keluarga saya, buat ganti-gantiin customer saya. Bu, tapi sebelum melapor ke polisi sempat nggak sih Bu mungkin komunikasi dengan pelaku terlebih dulu? Kenapa nih kok barangnya 1 hari belum dikirim gitu? Iya, dia cuman saya udah begini nih. Biasanya kan dia ya udah hari ini, ntar hari ini pending 2 hari, misalnya Selasa, Kamis gitu ya. Ini dia udah nggak tahu kata saya gitu, pusing saya katanya. Kok pusing kata saya gitu, ditelepon semua orang sampai WA-nya udah dihapus. Sama saya aja mau ditelepon. Terus dia terus terang dia udah ngumpet di rumah itu. Akhirnya kita pada korban-korban pada kesana. Korban-korban yang lain ketika menghubungi juga jawabannya sama, Iya. responnya sama. Iya, terus kan kita bawa ke polsek, mental lagi ke Polres kan, karena kita belum ada barang bukti kan ya, baru lapor-lapor doang. Terus 2 hari kemudian yang saya bawa ke bank itu bisa masuk LP saya. Oke. Nah, dan jadi dengan ini kan proses hukum masih terus berjalan sampai Iya. sekarang ya. Ini apa menjadi harapan dan juga keinginan dari Ibu Endang sih Bu, sebetulnya? Ya harapannya sih si pelaku masih masih ada aset ya. Maksudnya buat mengembalikan, jangan 50% lah. Kita 30%, 20% dari kerugian buat yang ganti orang-orang. Saya jadinya yang ditekan orang-orang juga kan ya, sana sini pada neken saya gimana customer saya kan ya. Ya seperti itu aja. Tapi tahu kalau saya juga korban kan, saya ada surat LP dari Polres seperti itu. Bu, jadi yang diharapin sekarang apa Bu? Yang diharapin sama saya, tolong deh tuh ya keluarganya itu balikin aja uang, gak usah pakai surat pernyataan jong, ya balikin aja uang, kan asetnya banyak, kita udah pantau ya asetnya banyak, tinggal dibalikin beres kan, udah jangan tidak ada korban lagi dan sadarlah biar tidak ada korban lagi. Kasihan kalau ini kayak saya kayak begini ya, iya kalau yang mentalnya kuat, kalau saya ya alhamdulillah ya, tadinya awalnya juga saya mentalnya nggak kuat, tapi lama kelamaan saya kan di banyak yang pada doain saya, banyak yang pada nasehatin saya biar saya kuat.